Pemirsa, Anda menyaksikan CNBC Indonesia bersama dengan saya Bunga Cinka. Pandemi COVID-19 menghantam banyak sektor dan di tahun 2022 adalah momentum untuk pemulihan ekonomi nasional pasca diterpa pandemi COVID-19. Lantas seperti apa kinerja dari sektor FMCG atau consumer good? Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ira Noviarti selaku Presiden Direktur Unilever Indonesia. Apa kabar Ibu Ira? Baik, terima kasih. Apa kabar? Baik Ibu. Baik Bu Ira, Unilever ini adalah salah satu pemain terdepan begitu ya, pemain utama dalam sektor FMCG begitu. Nah, kalau kita bicara soal karakter konsumen di Indonesia, apa saja hal yang sebetulnya perlu kita cermati Bu Ira? Apa saja yang perlu dicermati dari karakter konsumen di Indonesia? Kalau saya lihat memang dalam 3 dekade ya, 3 dekade selama ini itu saya lihat banyak terjadi perubahan dari karakter dan behavior dari konsumen Indonesia. Mungkin sebelum saya jump ke dekade terakhir ya, saya bagi ke 3 dekade dari tahun 95 sampai 2005, lalu 2005 sampai 2015 dan 2015 sampai sekarang. Itu kita lihat evolutions dari konsumen Indonesia seperti apa. Kalau kita lihat dari awal 95 sampai akhir 2005, saya melihat bahwa konsumen Indonesia itu masih sangat melihat segala sesuatunya dari sisi basicnya aja gitu ya. Dan juga kategori-kategori yang ada di market itu juga masih belum sophisticated. Lebih basic seperti shampoo, oral care, lalu juga home care gitu ya. Dan juga mereka masih sangat terekspos oleh satu platform yang namanya TV ya, dan mereka juga belanjanya banyak sekali dari GT channel, jadi kayak pasar basah gitu ya, dan tidak terlalu banyak player di situ, jadi pilihannya memang masih sedikit gitu ya. Untuk Unilever Indonesia lebih mudah untuk kita waktu itu untuk kalau kita mau menggerakkan pasar atau grow karena kompetisinya juga masih belum terlalu banyak gitu. Masuk ke dekade berikutnya yaitu 2005 sampai 2015. Itu adalah periode di mana kalau kita lihat channel modern trade itu berkembang dengan sangat pesat. Jadi mungkin ini di drive oleh channel seperti minimarket ya. Minimarket kan kita tahu sendiri ada di segala pelosok Indonesia sekarang. Ini mulai dari setiap tahunnya mereka bertambah hampir 4.000 sampai 5.000 toko. Jadi ini juga merubah behavior dari konsumen di Indonesia. Mereka pilihannya juga menjadi lebih banyak dan kategori-kategori seperti contohnya face care, skin care, make up, lalu juga deodoran, baby itu sudah mulai terbentuk di situ. Dan Unilever Indonesia juga kita membentuk market tersebut dari sebelumnya tidak ada sama sekali menjadi cukup besar. Perubahan yang terjadi di channel di mana yang tadinya sangat traditional trade menjadi modern trade itu mengakibatkan banyak player yang masuk ke Indonesia. Apakah itu terutama dari internasional ya, karena kalau sebelumnya itu untuk bisa beroperasi di Indonesia itu memerlukan distribution footprint yang kuat. Pada saat itu 2005 sampai 2015 mereka bisa masuk langsung dari modern trade. Mereka bisa langsung masuk dari minimarket. Dan pada saat mereka masuk mereka langsung dapat distribution footprint yang cukup lebar gitu ya. Ini yang mengakibatkan marketnya juga semakin bergairah, kompetitornya semakin banyak dan konsumennya juga memiliki choices yang lebih banyak. Masuk ke dekade terakhir yaitu dari 2015 sampai sekarang, ini sekitar hampir 7 tahunan ya. Kita melihat ini berevolusi lagi ya. Karakter-karakter apa yang membentuk konsumen Indonesia dari mulai 2015 sampai ke sini. Kalau saya lihat yang pertama adalah kita melihat growth yang luar biasa dari middle upper consumers. Middle upper consumers yang kita bilang kelas menengah ke atas gitu ya. Ini bertumbuh dengan sangat cepat. Dan mereka demand the product benefit, demand the product portfolio dan solusi yang bisa dibilang lebih berbeda. Cukup demanding konsumennya
tapi juga memberikan opportunity yang luar biasa untuk FMCG market di Indonesia karena mereka willing to pay more, but they want to actually get more out of what they are actually paying. The upper middle class consumers ini akan menfueling the growth dari FMCG market di Indonesia ke depannya. Kalau sekarang ini mungkin kontribusi dari total populasi sekitar 47% datang dari middle upper, 2030 itu akan sekitar 60%-an. So you will see the big opportunity yang bisa datang dari Hampir mendominasi ya Bu? Hampir mendominasi, apalagi dengan urbanisasi yang luar biasa cepat gitu ya. Itu udah pasti akan bisa menfueling the growth dari market FMCG di Indonesia. Profil kedua adalah the rise of the Muslim consumers yang semakin ingin mengekspresikan mereka punya apa sih dibilang belief gitu ya. Mereka punya choice of lifestyle yang dibentuk oleh religionnya sendiri, in this case adalah Islam, di mana itu diekspresikan dengan semakin banyak wanita menggunakan hijab, ya kan? Semakin banyak Muslim consumers itu yang memilih suatu produk itu berdasarkan would this product is actually fits for my values, gitu kan? Does this product is actually have the ingredients atau sesuatu yang mereka merasa bahwa bisa memberikan benefit tertentu atau pahala tertentu gitu ya. Itu sendiri merubah tatanan dari karakter konsumen Indonesia. Cukup ekstrim in the sense karena sebelumnya mungkin kalau kita lihat perempuan yang menggunakan hijab dengan tidak menggunakan hijab, the behavior untuk misalnya contohnya mencuci rambut itu completely berbeda. Jadi itu bisa dibilang membentuk demand-demand baru ya. Kalau mungkin shampoo is actually going to be the only solution, sekarang ini shampoo is not only the solutions, but how the woman who is actually wearing hijabs bisa merasa nyaman gitu ya atas produk-produk yang dia pilih yang selama ini karena dia mungkin tertutup ya dari atas sampai bawah. Mereka menginginkan produk yang mereka nyaman, mungkin memberikan kesegaran yang lebih panjang gitu kan. Fragrance menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. To certain extent kalau dulu di face care itu yang namanya fairer benefit itu menjadi penting, sekarang ini fragrance menjadi lebih penting karena you want to actually feel comfortable throughout the day gitu kan. Itu benar-benar merubah strategi dari inovasi Unilever Indonesia terhadap market. Dan yang ketiga adalah perkembangan yang luar biasa dari teknologi dan digital. So konsumen lebih mudah mengakses teknologi digital and something that you can actually just do it in a click away. Itu juga membuat mereka merubah cara mereka mendapatkan suatu produk, cara mereka mungkin atau ekspektasi mereka terhadap portfolio dan sebagainya. Jadi dan juga pastinya memaksa manufacturer seperti Unilever itu memikirkan cara secara end to end sehingga konsumen ini bisa kita tangkap dari journey yang mereka lalui kesehariannya. So e-commerce menjadi suatu hal yang sangat penting. Komunikasi di digital menjadi sesuatu yang luar biasa penting untuk kita. Kalau dulu One TV can actually work for all, sekarang ini ya harus ada konten yang bagus di Instagram, bagus di Facebook, bagus di any other platform gitu ya. Live streaming is actually becoming something that is very common for us. So it's very interesting how the market is shaping up. Oke, baik. Nah, ini kita bicara soal tadi ya Bu ya, perubahan sikap ataupun karakter dari konsumen. Berarti Unilever ini selama puluhan tahun sudah menghadapi perubahan yang cukup ekstrim begitu ya Bu ya terhadap karakter konsumen di Indonesia. Nah, kita sekarang bicara pasca pandemi ini kan juga saat pandemi karakter Indonesia dirubah. Tadi Bu Ira sudah jelaskan juga bahwa sekarang hanya dalam satu sentuhan genggaman tangan saja kita sudah bisa membeli produk begitu ya Bu ya. Nah, ini langkah-langkah apa saja yang ditangkap oleh Unilever untuk menangkap peluang-peluang ini, lalu juga strategi-strategi baru ini Bu Ira yang diluncurkan begitu? Oke. Sebenarnya pandemi ini memang
bisa dibilang cukup menarik ya kalau kita lihat ya, bagaimana pandemi is affecting and shaping the behavior of the people ya in the country and the behavior of the consumers di Indonesia. Saya melihat secara overall konsumen di Indonesia itu sangat-sangat resilient, sangat-sangat resilient. They are smart in the sense that mereka itu selalu punya satu mekanisme tertentu gitu. They have a coping mechanism dalam menghadapi tantangan-tantangan yang macam-macam bentukannya. Jadi ya itu tadi saya bilang sangat resilient, konsumennya sangat resilient. Mungkin saya cerita sedikit pada saat kita masuk ke COVID pandemik di tahun 2020 ya, 2020-2021 gitu. Itu kan periode yang luar biasa. Aduh, ya, kalau ya. kita sekarang bisa ngomong begini nih, is really grateful ya. Tapi pada saat itu kan benar-benar sulit sekali. 24/7 we are actually di rumah, nggak bisa kemana-mana, vaksin juga masih belum ada gitu ya. So it's unbelievable on how the people is actually responding to that. Pada saat itu konsumen Indonesia menjadi agak sedikit lebih pastinya ya, dan I think this is reflected in other market juga. Mereka lebih konservatif, kategori-kategori yang berkaitan dengan cleansing, berkaitan dengan food, berkaitan dengan health gitu ya, itu bergerak atau grow dengan luar biasa. Jadi kita sampai produk-produk kita yang kayak misalnya contohnya Lifebuoy body wash, Lifebuoy shampoo gitu kan, brand-brand yang non beauty tapi yang brand-brand yang health related itu growth-nya luar biasa. Royco dan Bango gitu kan, karena semakin banyak orang yang akhirnya masak di rumah gitu, dan nggak belanja keluar, itu growth-nya luar biasa. Tapi brand-brand yang atau kategori-kategori yang biasa kita pakai kalau kita keluar, kayak misalnya face care product, ya kan. I'm sure that lipstick is affected so much. Shampoo, deodoran itu sampai minus 20%-an gitu. Jadi emang mereka try to actually cope with that situation, pastinya ya, ngapain juga kita pakai deodoran, mungkin kita suami kita lebih tahan pada saat kita nggak pakai deodoran, tapi kalau kita keluar kan mungkin nggak bisa gitu kan. Itu is really shaping quite dramatically. Nah, makanya begitu pandemi sekarang sudah mereda, behavior baru atau behavior sebelumnya itu juga akhirnya terbentuk kembali. So the shampoo category is actually start to grow. Lalu juga face care product, deodorant, the market growth of that category is actually start to come back. Dan kategori-kategori yang sebelumnya tinggi-tinggi growth-nya juga masuk ke base yang normal lagi gitu. Namun ada hal-hal yang baru yang terbentuk dari situ. Kalau sebelumnya dari offline terus pergi ke online, sekarang ini online-nya tidak ditinggalkan, offline-nya dia balik gitu. Jadi terjadi hybrid. So offline and online itu channel itu bertumbuh dengan cukup sejajar begitu. Cukup ya, cakep gitu. Strategi apa yang kita lakukan sekarang ini ya, karena pada saat pandemik mungkin agak panjang kalau saya cerita strategi kita pada saat pandemik. Sekarang kita udah bilang pasca pandemik gitu ya. Kita pastikan kalau brand kita kuat ya, karena balik lagi konsumen pada saat dia memiliki keterbatasan money, they want to make sure that the product that they buy itu memiliki kualitas yang mereka can be assured, ya kan. Yang kedua, kita pastikan bahwa inovasi-inovasi yang kita keluarkan pastinya relevan dengan the pasca pandemic situations. Jadi kalau sebelumnya mereka during pandemic health is something yang mereka look for, ternyata that components itu tidak ditinggalkan. Mereka masih terus mencari produk-produk yang give them the assurance of jadi inovasinya harus tepat. Lalu juga kita mencoba memastikan barang-barang tersebut untuk kelas-kelas di middle to lower yang mungkin sekarang ini masih
kesulitan dari segi cash, dari segi income, kita pastikan kalau itu bisa terjangkau sama mereka. Tapi di saat yang sama, karena middle to upper consumersnya juga bergerak dengan cepat, portfolio kita di bagian middle to upper consumers itu kita harus perkuat. Jadi premiumization akan menjadi agenda kita yang serius kita akan perbesar ke depannya. Oke, baik. Bu Ira, ini kalau kita lihat di pasaran juga kan sebetulnya mungkin kalau orang-orang awam begitu ya, melihat produk-produk FMCG ini hampir mirip-mirip semua nih Bu. Nah, kadang-kadang bingung nih, aduh harus pilih yang mana ya begitu. Nah, mungkin dari Unilever sendiri, hal unik apa yang akhirnya bisa menjadi magnet bagi konsumen Indonesia terus-terusan memilih produk-produk dari Unilever, Bu Ira? Iya, ini juga challenge kita yang terbesar sebagai market leader itu adalah karena gini, biasanya itu apa yang dilakukan oleh Unilever, kita launch sesuatu, 3 bulan kemudian ada juga udah langsung di launch oleh kompetitor, gitu kan. Dan itu menjadi makanan sehari-hari kita. Jadi walaupun kita try to actually be confidential terhadap inovasi tertentu, gitu ya, cepat kopinya mereka, walaupun mungkin tidak menggunakan teknologi yang se-advance kita. In a way, saya juga melihatnya itu juga menunjukkan kalau Unilever itu selalu terdepan gitu ya. Dan biasanya kompetitor melihat dan me-watch apa yang Unilever lakukan, dan they try to actually copy what we're actually doing. So I would say humbly enough that we are always try to actually be really at the front end and bringing the thought leadership in our innovations. Itu yang menjadi challenge kita terbesar, bagaimana sebenarnya Unilever itu bisa mengeluarkan produk-produk baru yang really difficult for the competitors itu bisa follow. Mungkin malah memerlukan waktu yang lama gitu untuk bisa mengeluarkan produk yang setipe gitu. Itu adalah tugas utama kita. Pada saat kita mendevelop suatu innovation atau mendevelop suatu produk, pastikan kalau produk tersebut relevant to the consumers of Indonesia market. Karena kalau misalnya that is not what the consumer Indonesia want, it will not be sustainable gitu ya. Itu satu. Kedua, pastikan inovasi tersebut it's really frontiering jadi harus terdepan gitu ya. Dan susah, gimana caranya supaya itu juga susah di copy gitu ya oleh competitors. Mungkin mereka bisa copy, cuma genuinely want to create something like that itu perlu waktu. Dan yang ketiga, pastikan bahwa pada saat kita sudah memiliki produk yang bagus, communication-nya, lalu juga dari segi activation-nya itu relevan terhadap Indonesia market gitu. Itu yang kunci-kunci yang harus tetap diingatkan ke para marketer di Unilever Indonesia. Be really ahead of the curve gitu kan. Nah, bagaimana cara dari Unilever sendiri ini bisa menjadi juara di tiap-tiap segmen, Bu Ira? Karakter dari konsumen di middle to low sama middle to up pastinya berbeda ya. Karena middle to low itu memang mereka benar-benar memiliki keterbatasan dari segi cash outlays, income-nya juga akan terbatas. But something yang I always remind my team and also my board, the people who doesn't have the money that much doesn't mean that they want poor quality of product, ya kan? They want the best quality of product gitu. So we have to be able untuk bisa mengadres needs dari middle to low konsumen ini with our big brand. Jadi brand-brand kita yang besar-besar kayak Pepsodent, Lifebuoy, siapa lagi, Bango, Vaseline, ya kan, itu bisa kita memiliki price pack yang bisa dijangkau oleh mereka gitu. Jadi mereka punya aspirasi yang tinggi, cuma kan mereka uangnya kan terbatas. Nah, bagaimana barang-barang seperti Pepsodent for example itu juga bisa dinikmati oleh LSM yang di 4 sampai 6 misalnya gitu. Apakah kita pastikan
kita siapkan yang 75 gram, yang harganya mungkin terjangkau gitu kan. Tapi paling tidak mereka bisa menikmati the best technology, the best formulation, and the best offering dari best brand-brand yang besar tersebut gitu. Itu strategi kita. Untuk middle to upper itu harus kita lihat innovationsnya. Jadi kayaknya orang-orang kayak kita gitu ya, ini kan suka sesuatu yang teknologinya mungkin terdepan. Kayak Vaseline Glutathione itu menggunakan teknologi yang menurut saya luar biasa. It takes couple of years sampai kita bisa keluar dengan sensorial yang seperti itu, lalu juga formulasi yang demikian, active ingredients yang kayak gitu. Begitu portfolionya itu pas, akhirnya this middle upper consumers nggak sungkan-sungkan mengeluarkan uang lebih untuk membeli produk tersebut, ya kan? Jadi innovations, the portfolio, higher benefit order of the product is going to be key untuk bisa mengcapture para middle upper consumers. Dan mereka ini juga nggak bisa ditangkap oleh TV, ya. Mungkin sebagian masih nonton TV. Tapi sebagian banyak juga udah nggak nonton TV gitu kan. YouTube, Instagram, lalu juga any other platform yang harus kita hadir di situ sehingga kita bisa tangkap mereka di mana mereka journey-nya berada di keseharian itu atau in that month atau in that week. Dan yang terakhir adalah experiential, ya, sesuatu yang experiential buat mereka, sesuatu yang mereka mungkin bisa feel and sense gitu. So very different marketing strategy for middle to upper versus the middle to lower people. But all of them want the best quality of product. Baik, jadi ini juga Unilever memberikan atau mengeluarkan produk-produk bukan hanya untuk satu segmen saja, tetapi juga untuk berbagai segmen dan juga dengan kualitas yang luar biasa, dijaga begitu ya, Bu Ira ya. Karena kalau enggak nanti berpaling. Iya, dan menurut saya juga mission kita, Unilever itu mission kita adalah bagaimana membuat konsumen di Indonesia itu puas. Ya, bagaimana mereka itu merasa bahwa mereka ter-take care gitu. So, yang namanya product performance buat saya non-negotiable. So, whether you are dealing with any segment, mau atas bawah, the best quality product harus diberikan ke mereka. It's a must. Oke, baik Bu Ira, ini kita dari akhir tahun 2022 lah, kita sudah saat kita udah mau mendekati melangkah masuk ke tahun yang baru yaitu tahun 2023 saat ini, itu kan kita banyak sekali mendengar, aduh tahun 2023 ini kita akan menghadapi banyak tantangan nih, banyak ketidakpastian ekonomi global dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Unilever menghadapi atau mempersiapkan diri begitu Bu Ira untuk bisa tetap bertahan dan juga bertumbuh begitu sepanjang tahun 2023 ini? Saya optimistic ya. Kalau again mungkin I'm naturally also an optimistic person gitu. Saya ngelihat dari sisi ekonominya dulu deh ya. Ekonominya kalau saya lihat kita perkirakan dan juga ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa GDP dari Indonesia ini akan bergerak sekitar 5%-an, between 5 maximum 5.5 gitu ya. Yang kedua juga menurut saya aspek yang cukup positif adalah inflation rate. Inflation yang diproyeksikan oleh government di tahun ini itu akan sekitar 3,5 up to 4,5, which is at the lower level dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu aja Indonesia kalau dibandingkan sama market yang lain yang double digit inflation-nya, Indonesia tuh masih terjaga inflation-nya gitu kan. Jadi somehow volume consumption-nya itu ter-affect, cuma nggak terlalu parah gitu. Masuk ke 2023, kalau memang inflasi diperkirakan akan sekitar 3,5 sampai 4,5, saya cukup hopeful bahwa it will be cukup balance antara price dengan volume. Jadi volumenya nggak akan sebagus yang tahun-tahun sebelumnya, tapi pastinya saya melihat volumenya kalau tahun lalu itu negatif consumption level kita, tahun ini akan bergerak pelan-pelan ke positif.
mungkin antara flat up to 1% gitu ya kalau kita lihat dari volume consumption dari household. Price-nya mungkin akan di sekitar 5 to 6%. Nah, jadi proyeksi saya FMCG itu akan grow kurang lebih sekitar 6,5%. 6,5%. Jadi kalau GDP 5%, FMCG growth itu akan sekitar 6,5%. Market di kategori di mana Unilever itu beroperasi, kita kan beroperasi di 15 kategori. Dan kita market leader di 13 kategori itu akan sekitar 5%-an. 5 to 6% lah gitu ya. Jadi sebenarnya cukup bagus ya, cukup promising, cukup bagus, dan saya juga cukup hopeful. Tapi saya lihat mungkin H1-nya agak sedikit lambat, agak sedikit percepatan growth-nya agak sedikit lebih lambat dibandingkan H2, semester 2. Jadi semester 1, kalau saya bagi biasanya semester 1, semester 2. Per kuartal. Semester 1-nya agak sedikit lebih rendah dibandingkan semester 2. Paling yang mungkin akan mendisrupt the growth adalah disruption yang terjadi di e-commerce. Jadi kalau sebelumnya kan banyak sekali dana yang dikucurkan ke e-commerce player, ya kan. Nah ini yang kita sebagai player FMCG harus menyikapinya. Karena kalau sebelumnya kita lebih bullish terhadap growth kita di e-commerce, sekarang kita ngelihat oke, where will be the level yang akan di drive growth-nya oleh e-commerce nih gitu kan. Berarti untuk saya karena e-commerce ini kontribusinya masih di bawah 10%, growth yang harus kita stimulate di channel di GT, karena GT kan masih setengah dari market, ya kan. Modern trade juga masih setengah dari market. Ini harus kita stimulasi gitu, sehingga konsumennya melakukan konsumsi tersebut. Pada saat konsumsi itu terjadi, pastinya ekonomi dari Indonesia juga akan terbantu. Terus bergerak ya. Terus bergerak. Baik, berarti di tengah banyaknya sentimen-sentimen ketidakpastian ekonomi, Bu Ira masih tetap optimis bahwa sektor FMCG ini masih bisa terus bertahan begitu ya, Bu Ira ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ira atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Bu Ira. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikian wawancara saya bersama dengan Ira Noviarti selaku Presiden Direktur Unilever Indonesia. CNBC Indonesia, Beyond Business.